teman-teman sekalian, berbicara mengenai susuk yang bukan hal tabu lagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu biasanya terbuat dari emas atau logam mulia, kemudian terbuat dari berlian, dan masing-masing benda tersebut sama tujuannya, cuman beda kekuatannya. Kalau untuk susuk yang sifatnya emas, biasanya kekuatannya nggak sedahsyat seperti berlian. Namun susuk emas kalau dalam hal penempatannya cocok, ya bisa mampu menghasilkan energi yang cukup kuat juga. Kira-kira begitu, Mas. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Biasanya orang pakai susuk itu walaupun agama beda, kepercayaan beda, dianut apakah bisa? Kalau susuk itu berkenaan dengan syarat, jadi bukan berkenaan dengan keyakinan atau hal lain ya. Jadi walaupun agama Hindu, Buddha, Islam atau Katolik, Kristen tetap bisa, karena itu berpengaruh dengan syarat, dan penempatan juga harus memenuhi syarat, yaitu tempat-tempat yang memang syarat memacu. Baik, misalnya seperti di wajah, kita pasang di wajah juga biasanya untuk mengencangkan janggut ya, dagu, kira-kira gitu. Jadi susuk ya ini udah mulai trennya dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu mungkin termasuk dikategorikan apa gitu, jadi sampai sekarang masih bisa bertahan. Gini, kalau susuk itu kalau dulu ya, itu biasanya orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang kesenian, dengan tujuan agar orang melihat itu kelihatan cantik. Kemudian kecantikannya itu mampu mempertahankan penuaan. Jadi misalnya umur 40 itu bisa jadi sekitar 21, 23 sampai 25. Dan itu akan bertahan seperti itu. Bahasa simpelnya awet muda. Jadi begini, orang pakai susuk itu yang memandang itu suaminya aja atau semua orang, efeknya itu? Nah, kalau mengenai hal itu, susuk biasanya ada kriteria ya. Ada yang untuk orang banyak, ada juga khusus untuk pasangan yang di rumah. Berarti bertujuan ya? Iya, tergantung permintaan. Benar. Nah, dan juga kan sering banyak pertanyaan, orang pakai susuk katanya nanti matinya susah. Terus lagi orang pakai susuk semua ibadahnya tidak diterima. Nah, bagaimana itu menurut pandangan-pandangan orang seperti itu? Kalau berurusan dengan kematian itu hak Tuhan ya, hak Allah ya. Jadi kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk nggak mengaitkan dengan kematian masalah susuk. Yang saya tahu seperti itu. Kemudian dalam hal yang kita tahu masalah wudhu ya, wudhu itu kan kulit, sedangkan posisi susuk itu di dalam kulit, jadi nggak menghalangi basahnya wudhu. Nah, sedangkan syarat sah sholat itu kan apabila dalam hal wudhunya kemudian nggak ada yang penghalang air wudhu itu mengalir. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, orang memakai susuk itu ya tidak mesti harus ya kan, tetapi untuk orang yang mempunyai kepentingan khusus. Zaman sekarang kan biasanya itu yang suka pakai susuk, kita jangan dengar informasinya itu, contohnya janda ya kan. Terus lagi ibu-ibu yang biasanya takut suaminya pindah ke lain hati. Apakah benar seperti itu?
Yang banyak rata-rata ya kembali ke yang pertama tadi, yang bergelut di bidang kesenian ya, kemudian disaksikan orang banyak seperti penyanyi atau sejenisnya, pemandu lagu itu banyak, dan memang banyak juga ya dari kalangan orang yang sudah berkeluarga bertujuan untuk tetap menjaga keharmonisan pasangan. Karena apa? Kadang-kadang seorang laki-laki itu bisa memandang lebih cantik yang di luar, ya kan? Akhirnya apa? Istri akhirnya bertindak seperti itu ya. Mungkin seperti itulah, nggak perlu dijelaskan terlalu jauh gitu. Oke, kawan-kawan semuanya, itu tadi sedikit penjelasan tentang susuk ya. Kebetulan kita di sini ada juga salah satu seorang teman yang ingin menceritakan dan apa alasannya menggunakan susuk. Oke kawan-kawan, tonton terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cibilannya. Kami kali ini akan wawancara khusus ya dengan seorang teman. Ini masalah susuk. Oke, saksikan video saya. Mbak, boleh perkenalkan siapa namanya? Ya, nama saya Desi, umur saya 28 tahun, status saya janda. Udah janda berapa tahun Mbak? Kalau boleh tahu? Berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya. Iya, 2 tahun. Oke kawan-kawan, ini statusnya janda 2 tahun. Kalau dia ada. Udah berapa anaknya? Anak saya 1. Oke kawan-kawan, janda anak 1. Nah, begini Mbak ya. Kalau dilihat dari aura, Mbak tuh ada memakai sesuatu gitu. Jadi ini yang menurut penglihatan kami, jadi ada aura yang memancar, yang kelihatannya itu lain lah dipandang orang lain gitu ya. Jadi jujur aja itu ya kan, Mbak ada memakai apa gitu. Iya, ya saya pakai susuk. Jadi begini Mbak ya, alasannya apa Mbak memakai itu? Alasan saya pakai susuk ya karena mau cari suami baru Suami yang Mbak. mau dimakan dan bertanggung jawab sama saya. Jadi gini, selama memakai susuk Mbak ya, kan banyak orang yang suka nih. Kalau boleh tahu tuh berapa orang sudah yang suka sama Mbak? Banyak. Tapi kenapa belum ada yang bisa dijadikan suami gitu? Ya karena saya milih. Yang milihnya apa gitu loh? Ya milihnya ya orangnya gimana ya? Saya itu yang milih itu tadi yang bertanggung jawab, yang mapan, yang mau ngasih saya ya kebutuhan saya, apa yang saya mau, Berarti kategorinya materi itu. materi ya. Terus coba gini, ceritakan awalnya gitu loh, kenapa jadi memakai susuk dan di mana memakai susuknya? Oke begini Mbak ya, kami penasaran juga nih, kalau boleh tahu sampai memakai susuk atau tempatnya di mana? Tempatnya rahasia dong. Maksudnya bukan itu Mbak, sampai memakai itu di bagian tubuh yang mana gitu. Yang pasti ya di muka. Ya. Kalau di muka itu kalau boleh tahu Mbak ya, saat memakai itu sakit apa enggak? Enggak sih, biasa aja. Enggak saja. Iya. Terus efek-efeknya habis memasang seperti seperti apa? Efeknya ya terasa lebih kenceng lagi, ya lebih muda lagi, lebih tambah cantik gitu. Jadi tambah pede ya. Iya, tambah pede. Ini Mbak ya, untuk memasang susuk kan ada risiko. Sudah dijelaskan nggak kemarin itu masalah risikonya?
apa sampean siap tanggung atau nanti sampean kalau tidak punya suami lagi dilepas lagi susuknya. Iya, kalau masalah resiko mah pikir belakangan ya. Kalau udah punya suami kan baru bisa dilepas lagi gitu. Tapi nggak takut mbaknya gitu loh, misalnya dilepas lagi nanti suaminya pindah lain hati. Ya, apa? Pertanyaan tadi Ya, masang lagi lah. masalah lagi ya. Iya, kalau emang suaminya ketahuan lagi kayak gitu ya aku masang lagi. Jelas itu. Berarti ini ceritanya nggak ada habisnya ya. Iya dong. Pertanyaan selanjutnya, ini kan biasanya susuk ini kan dipakai kan para pemandu lagu kan banyak juga masak. Terus lagi kan yang jelas janda-janda lah yang ini memiliki suami kan seperti keterangan yang mbak kan. Iya. Ya mbak gitu loh. Apakah nanti seandainya suami orang yang tertarik sama mbak bagaimana? Ya kalau suami orang, ya gimana ya? Zaman sekarang suami orang salah siapa juga dia? Masa sama janda? Berarti seperti ini ya, bukan salah perempuan ya kan. Berarti salahnya laki-laki yang menyukai janda gitu. Iya. Karena janda juga kan, apalagi saya punya anak kayak gitu. Dia butuh kasih ke anaknya. Dan ya buat kebutuhan saya sendiri juga dong. Berarti siap menanggung risiko apabila ketahuan dengan istri gitu loh. Istri sah dari apa namanya suami orang itu. Enggak mau saya kapok kalau gitu. Kan saya niatnya sama suami orang cuma betul itu saja kayak gitu. Berarti main cantik ya. Iya dong. Jadi selama ini sudah memakai susuk kan di muka, itu mungkin dirasa itu ada lagi yang lain gitu loh. Ini seperti itu ya. Iya ada tapi rahasia dong. Masa mau tahu? Ini mbak ya, zaman sekarang ya kan, orang yang banyak yang punya kelebihan harta ya kan, itu biasanya suka benar gitu loh. Mereka seperti apa gitu. Jadi istri kedua gitu maksudnya? Iya, jadi istri kedua. Ya mau asal kebutuhan saya tercukupi. Apalagi jadi istri kedua. Kalau yang ketiga, Kalau yang ketiga, ya mau juga asal semuanya cukup gitu aja. nah seandainya mendapatkan jodoh ya, yang bujangan itu loh mapan seperti apa? Mau misal dia tuh mau terima saya padanya, mau terima anak saya, ya terutama anak saya lah. Berarti gini mbak ya, seandainya ya kan sudah mendapatkan sesuai dengan keinginan, apakah mbak nanti siap gitu loh melepas yang mbak pakai gitu loh, Ya niat saya kayak gitu. dan menjadi wanita solehah? Ya, Gimana? Siap? iya siap. Insya Allah. Oke, kawan-kawan semuanya, ini wawancara tadi ya. Jadi mbaknya ini memasak seperti itu karena kebutuhan khusus ya. Akhirnya untuk menarik lawan jenis. Jadi teman-teman semua jangan coba-coba berani dengan janda. Apalagi sudah mempunyai istri. Nah ini pelajaran positif bagi kita semuanya. Hargailah pasangan yang sudah ada di rumah. Jangan coba-coba melirik rumput tetangga, nanti akibatnya akan fatal. Oke, kami di sini video kami kalian memberikan edukasi buat kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan tetap setia dengan pasangan yang ada. Jadi sudah tahu persis kan, untuk janda-janda, untuk pemandu lagu, untuk kerja-kerja yang seni ya kan, nyanyi lagu atau lain-lainnya, itu mereka rata-rata itu memasang susuk
Jadi hati-hati jangan sampai tergoda dan juga nanti isi rumah menjadi janda akibat janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Mbak ya atas waktunya. Sampai ketemu lagi di channel